Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Danda yang sedang viral untuk belakangan ini. Simak selengkapnya, check it out. Channel diawali oleh seorang laki-laki yang membatalkan kencannya dengan seorang wanita. Wanita itu langsung menendang laki-laki itu, dan wanita itu terkena tendangannya tepat di dadanya. Cewek itu jatuh tersungkur. Ia bernama Ayase Momosan. Dia sedang curhat bersama teman-temannya. Ayase ini suka dengan cowok yang galak dan gagah karena mirip dengan idolanya yang bernama Takakura Ren. Takakura Ren itu artis Jepang yang terkenal karena sering memerankan karakter galak dan keras. Ketika ia sedang berjalan di lorong, dia melihat anak laki-laki kutu buku yang sedang dibully. Anak itu dilempari kertas oleh teman-temannya. Dan saat ia akan dilempari kertas yang telah diisi magnet, Ayase duduk tepat di depannya. Anak laki-laki itu pun membatalkan niatnya untuk melempar pira culun itu. Ayase berbasa-basi dengan menanyakan buku apa yang sedang ia baca. Saat Ayase melihat cowok itu sudah berhenti membulinya, ia pun bergegas pergi. Pria kutu buku itu mengira Ayase menyukai buku yang ia baca. Dia pun mengejar Ayase. Ternyata pria kutu buku itu sangat menyukai hal-hal yang berbau dengan alien. Ayase tidak percaya dengan alien. Suasana hatinya sedang buruk karena baru diputusin pacarnya. Dia pun berkata, "Kamu tidak tahu ya berapa menyebalkannya orang culun sepertimu." Lalu dia meninggalkan orang itu. Namun karena tak enak hati, ia pun mengambil buku yang terjatuh dan meminta maaf kepada anak itu. Dan dia berkata, ia tidak percaya dengan alien, tapi dia percaya dengan hantu. Hal itu langsung ditertawakan oleh pria culun itu. Ayase mengatakan bahwa neneknya itu dukun. Anak culun itu bersikeras, meyakini kalau hantu itu tidak ada. Mereka pun bertengkar. Teman-teman Ayase yang sedang lewat mengira selera cowok Ayase aneh, dan sekarang ia malah menyukai seorang kutu buku. Ayase pun membuat kesepakatan dengan pria itu. Jika pria culun itu dapat melihat hantu, dia akan menjadi budaknya. Sebaliknya, jika Ayase melihat alien, dia akan jadi budak dari pria culun itu. Hari pun berganti malam. Ayase berada di tempat yang dikatakan pria itu adalah markasnya alien. Pria culun itu berkata, kalau Ayase memanggil UFO di atap, dia akan diculik dan dijadikan kelinci percobaan. Dan kebanyakan orang yang diculik, mereka akan hilang ingatan. Sebaliknya, pria itu sudah berada di tempat angker yang direkomendasikan Ayase. Ayase berkata kalau neneknya itu adalah dukun. Dia diasuh oleh neneknya karena orang tuanya sudah tiada. Ayase bilang keluarganya itu sangat aneh. Setiap kali dia keluar, dia harus melakukan suatu gerakan. Walaupun sedang berada di sekolah, ia harus melakukan gerakan itu. Hal itu membuat cowok-cowok meledeknya.
bahkan oleh cowok yang ia suka. Hal itu membuat ia benci dengan neneknya. Tapi ketika orang lain meledek keluarganya, dia jadi marah. Sebenarnya dia marah bukan karena cowok itu meledeknya, tapi karena cowok yang ia suka meledek neneknya. Ayase sangat mencintai neneknya. Dia tidak pernah melihat hantu, tapi neneknya yang merawat dan membesarkannya, dan karena itu ia jadi percaya dengan hantu karena neneknya itu dukun. Dan saat asyik mengobrol, pria culun itu bertemu dengan hantu. Hantu itu berkata, "Kamu boleh sedot payudaraku." Pria culun itu pun kaget. Ia berlari ke arah luar gua. Ia tetap bersikukuh kalau itu hanya nenek-nenek mantan PSK. Nenek itu pun berlari dengan cepat. Makanya pria culun itu menamai nenek itu Nenek Usain Bolt. Usain Bolt adalah pria asal Jamaika. Ia adalah pelari yang memenangkan lomba saat Olimpiade. Ayase khawatir dengan keadaan pria culun itu, dan dia terlihat bengong. Ternyata ia bertemu dengan alien. Dia pun berlari. Alien itu pun mengejarnya. Dia tertangkap dan pakaiannya terlepas. Dia hanya memakai pakaian dalam saja dan dibawa ke sebuah ruangan dan disekap oleh alien itu. Alien itu berasal dari planet Serpo. Spesies alien itu semuanya adalah laki-laki. Jadi mereka bereproduksi dengan menggunakan teknologi. Karena evolusi tidak akan terjadi dengan individual yang sama. Kompetisi dan emosi sudah dihilangkan dari para alien itu. Alien itu menginginkan Otongsuke miliknya masuk ke dalam rahim Ayase dan mulai menelitinya. Ayase pun ketakutan. Dan saat alien itu akan bercocok tanam, tiba-tiba HP Ayase berdering. Tiba-tiba muncul pria culun itu yang telah dirasuki oleh nenek-nenek tua itu. Pria culun yang telah dirasuki nenek itu menggigit Otongsuke alien itu. Pria culun itu berkata, "Aku telah dikutuk oleh nenek Usain Bolt." Alien itu bertanya, "Siapa itu? Bahkan kita tidak memiliki teknologi untuk menyerang lewat handphone." Pria culun itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Alien itu tiba-tiba berubah menjadi lebih seram dan berkata, "Berikan Otongsukemu." Alien itu menyerang pria culun. Dia pun menggigit Otongsuke milik alien. Satu alien menyerang pria itu. Pria culun itu lalu menceritakan mengapa ia suka alien. Saat SD, pria culun itu selalu mencoba memanggil UFO. Namun UFO tak pernah turun. Mereka tak pernah datang. Karena hal itu, orang-orang saling membulinya. Tapi Ayase datang membantunya, dan itu membakar semangat pria culun itu. Dia menyerang alien itu, namun kembali terpental. Ayase mengingat kembali gerakan yang diajarkan neneknya, dan akhirnya gerakan itulah yang menyelamatkan Ayase. Dan ternyata gerakan itu mampu memberinya kekuatan. Ia pun menendang alien itu sampai terpental. Alien itu terjatuh, dan mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di pesawat UFO. Tiba-tiba pria culun itu menyerang Ayase. Ternyata Ayase mampu mengusir nenek itu. Walaupun nenek itu sudah keluar dan tidak merasuki bocah itu, kutukannya tidak pernah hilang.
ia sudah mengambil Otong Suke milik bocah itu. Dan kalau mereka menginginkan kutukannya hilang, mereka harus datang kembali ke terowongan itu. Dan Shinz pun berpindah ke tepi jalan. Ayase yang sudah melihat alien, dia pun percaya bahwa alien itu ada. Sebaliknya, pria culun itu pun percaya kalau hantu itu juga ada. Orang yang bisa mengendalikan kutukan itu hanyalah Ayase. Pria culun itu melepaskan bajunya supaya dipakai oleh Ayase. Pria culun itu berniat datang ke terowongan itu sendirian, namun Ayase menolaknya. Dia harus bekerja sama melawan nenek tua itu. Pria culun itu menyerahkan pakaiannya untuk dipakai Ayase. Jantung Ayase mendadak merasa berdetak sangat kencang. Dan saat Ayase menanyakan nama pria culun itu, ia berkata bahwa namanya Taka Keruren. Seketika Ayase langsung nge-freeze. Namanya sama seperti orang yang dia idolakan. Yaps, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Hahaha.